Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Paulus Yohanes Darsono, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMA Negeri 1 Ruteng 6, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Sekaligus mahasiswa Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merauke gelombang 1 tahun 2024. Pada hari ini, Rabu 16 Oktober tahun 2024, akan melaksanakan UKIN pada kelas 11 semester 1 di SMA Negeri 1 Ruteng 6 dengan tema Makna Gereja yang Membangun Persekutuan. Berikut ini adalah video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Ada, Pak? Baik, Pak. Silakan. Anak-anak, sebelum kita awali kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bertugas, silakan maju. Pada pagi hari yang cerah ini, kami semua dapat berkumpul kembali di ruangan kelas ini guna untuk melanjutkan segala rangkaian kegiatan kami pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan, dampingilah kami selalu. Turunlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami semua, agar apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Baik, anak-anak, Bapak Guru akan mengecek kehadiran. Adrianus, Bernadetta, Ciprianus, hadir Pak. Terima kasih semuanya hadir. Anak-anak, materi minggu lalu kita sudah berbicara tentang gereja yang menjadi saksi Kristus. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi saksi. Dan hari ini kita berbicara tentang makna gereja yang membangun persekutuan atau bisa disebut koinonia. Tentunya tujuan pembelajaran kita yaitu kita mampu memahami gereja yang membangun persekutuan melalui proyek atau diskusi kelompok. Kemudian peserta didik mampu mengimplementasikan tugas karya pastoral gereja yang membangun persekutuan. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengimplementasikan tugas karya pastoral gereja yang membangun persekutuan di tengah masyarakat. Dan peserta didik ikut serta dalam kegiatan persekutuan. Dan yang terakhir, peserta didik membuat pelatihan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Dan metode pada pembelajaran kita pada hari ini, kita menggunakan Project Basic Learning. Project Basic Learning. Dan pada project ini, di mana metode pembelajaran siswa belajar melalui sebuah proyek dan kita masuk dalam kelompok. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Kita semua masuk dalam kelompok dan menciptakan sebuah proyek atau hasil karya. Untuk kita bisa memahami gereja yang membangun persekutuan, ada pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 5 tugas gereja. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke.
Efrim, 5 tugas gereja. 5 tugas gereja itu yang pertama martiria, yang kedua liturgia, yang ketiga koinonia, yang keempat diakonia, dan yang kelima kerigma. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Yang kedua, kegiatan apa saja yang pernah Anda ikuti dalam persekutuan di lingkungan komunitas basis atau di mana Anda berada? Kegiatan apa saja? Sekarang bisa pakai tangan. Oke, silakan. Yang pertama kor, yang kedua doa rosario, yang ketiga sharing kitab suci, dan yang terakhir katekisi. Katekisi, kor, dan sharing kitab suci. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Fenomena yang terjadi saat ini adalah kurangnya keterlibatan baik itu kaum muda, orang tua, bahkan anak-anak dalam kehidupan menggereja. Perkumpulan dalam kegiatan sangat rendah. Seperti yang kita ketahui saat ini adalah bahwa bulan September ditetapkan sebagai BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional. Dan keterlibatan kaum muda, anak-anak, dan orang tua sangat rendah. Dan inilah fenomena yang terjadi saat ini. Baik, kita lanjutkan bahwa sekarang kita bagi dalam kelompok. Kita kerjakan sebentar berdasarkan LKPD yang dibagikan. Dan sebelum kita masuk dalam kelompok, kita mulai berbagi. Hitung 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Oke, yang dapat nomor 1 silakan ke kelompok 1, yang dapat nomor 2 silakan bergabung di kelompok 2 dan seterusnya. Silakan. Bagi kelompok. Oke, kita sudah masuk dalam kelompok dan kita kerjakan berdasarkan LKPD yang saya akan bagikan pada saat ini. Dalam LKPD sudah jelas, kita saat ini diminta untuk buat sebuah proyek. Dan dalam LKPD secara jelas proyek apa, soalnya ada di LKPD. Sekarang kita mulai bekerja. Nah, dalam membuat proyek, hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, memilih proyek. Yang kedua, buat perencanaan. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, presentasi. Dan yang terakhir, evaluasi dari proyek. Dan kita semua diminta untuk kerja berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada kelompok dan tentunya setiap kelompok sudah menentukan proyek apa yang akan dipilih dan pelaksanaannya kapan. Dan saya mulai dari kelompok ayam. Kelompok ayam, proyek apa yang kalian sudah pilih? Jadi proyek yang kami buat adalah menyusun doa rosario. Menyusun doa rosario. Pelaksanaannya kapan? Bulan Oktober. Bulan Oktober. Oke, terima kasih kepada kelompok ayam. Lalu kelompok babi. Kelompok babi, proyek apa yang kalian pilih berdasarkan hasil diskusi? Melaksanakan kegiatan sharing kitab suci, Pak. Sharing kitab suci. Oke. Pelaksanaannya kapan? Minggu keempat September. Minggu keempat bulan September. Oke, terima kasih. Dan yang berikut kelompok cacing.
proyek apa yang Anda pilih berdasarkan hasil diskusi dalam kelompok? Proyek yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan katekesi. Kegiatan katekesi, oke? Proyeknya melakukan kegiatan katekesi. Kapan Anda melaksanakan kegiatan katekesi? Minggu keempat bulan Minggu keempat bulan September. September. Oke, mari kita tepuk tangan dulu kepada kita semua. Terima kasih karena setiap kelompok sudah menentukan proyek dan pelaksanaannya sudah jelas. Oke, anak-anak, diharapkan selama kegiatan proyek diharapkan keterlibatan kita semua. Jangan sampai ada yang dijadikan sebagai penonton dalam mengerjakan proyek ini. Diharapkan untuk keterlibatan kita semua. Anak-anak, minggu lalu pada pertemuan sebelum kita sudah membicarakan gereja yang membangun persekutuan, dan saat itu kita masuk dalam kelompok untuk membuat proyek. Dan hari ini kita akan melanjutkan proyek yang akan kita bahas. Nah, kita semua sudah masuk dalam kelompok, dan saat ini Bapak Guru akan melihat perkembangan hasil proyek yang sudah kita kerjakan. Dan sebelumnya saya mau bertanya dulu, bagaimana perkembangan proyek yang sudah kita kerjakan? Bagaimana perkembangan proyek yang sudah kita kerjakan? Oke, sudah berjalan dengan lancar. Semuanya sudah dikerjakan? Sudah, terima kasih. Dan patut diberikan apresiasi karena semua kelompok sudah mengerjakan proyek yang telah diberikan. Nah, saat ini saya mau bertanya dulu kepada setiap kelompok, yaitu kendala-kendala yang dihadapi selama mengerjakan proyek. Saya mau tanya, kendala yang dihadapi selama mengerjakan proyek. Yang pertama, kesulitan dalam berkoordinasi dalam kelompok berbasis gereja. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Oke, pertama, sulit koordinasi dan keterbatasan sumber daya. Oke, terima kasih. Itu hambatan yang dihadapi oleh kelompok ayam. Nanti sebentar baru saya jelaskan. Kelompok berikut mungkin ada kendala. Oke. Pemahaman kitab suci yang sangat kurang, tidak semua kami memahami kitab suci, komitmen kami juga kurang. Pertama tadi pemahaman kitab suci. Kedua, Yang kedua, tidak semua kami memahami kitab suci. tidak memahami isi kitab suci dan Kurang komitmen. kurang adanya komitmen dari anggota kelompok. Itu kelompok 2, kelompok Bali. Mungkin ada kelompok lain, kelompok 3, kelompok caci. Tidak ada. Oke, tidak ada kesulitan. Berarti semua yang berjalan dengan aman dan lancar. Baik, tentunya dari setiap kelompok ada yang mengalami kesulitan. Tapi ada beberapa kelompok yang semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Nah, kesulitan itu yang pertama untuk kelompok ayam, yaitu diusahakan koordinasi baik dengan kelompok basis gereja, di mana kelompok yang akan dijadikan sebagai kelompok sasaran kita untuk bagaimana kita bertemu kepada kelompok untuk koordinasikan dengan baik. Kemudian yang kedua, kurang sumber daya. Artinya kita lebih banyak membaca untuk kita bisa memahami seperti apa doa Rosario itu. Dan untuk kelompok ini tadi kesulitan itu adalah pemahaman kitab suci. Pemahaman kitab suci ini dituntut untuk kita lebih banyak mencari sumber yang banyak, baca berulang-ulang tentang teks kitab suci yang akan diseringkan kepada teman-teman atau kepada kelompok. Kemudian yang berikut itu adalah komitmen. Artinya bahwa coba kamu satukan persepsi supaya mendapat komitmen yang sama. Itu menjadi catatan dari saya. Dari kelompok lain tadi
tidak ada kesulitan. Saya harap kamu boleh berjalan dengan aman sama chat. Oke. Susunannya lagu udah pembuka. Dan ini yang paling penting di sini adalah aksi nyata. Aksi nyata maksudnya adalah apa yang menjadi hasil dari katekese yang sudah Anda jalankan. Paling tidak ada bukti aksi nyata untuk kelompok sasaran atau di mana kalian menjalankan kegiatan katekese. Dan ini menjadi penting, aksi nyata. Dan aksi nyata harus dijalankan ya. Ini menjadi catatan dari saya. Dan semoga kita persiapkan presentasi kita dengan baik sehingga hasilnya bisa maksimal. Persiapkan dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga sebentar kita diminta untuk setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil karya kita. Saya tanya dulu kepada kita semua, bagaimana persiapan presentasi kita pada hari ini? Siap, Pak. Sudah siap? Siap, Pak. Ada kendala? Tidak ada, Pak. Oke, baik, semuanya sudah siap untuk presentasikan ya? Ya. Sehingga setelah ini saya minta kita semua setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kita selama ini. Dan diharapkan kepada kita semua untuk terlibat aktif. Dan terlibat aktif supaya teman mempresentasi kita konsentrasi. Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan apa yang mereka sudah kerjakan, bertanya kepada kelompok lain. Dan selanjutnya saya mulai dari kelompok cacing untuk mempresentasikan di depan kepada kelompok. Saya persilakan. Oke, saya persilakan kepada kelompok. Langsung saja. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami tentang katekesi. Katekesi adalah sharing iman. Kita biasa lakukan di sekolah dan kelompok pasus. Susunan dari katekesi adalah lagu, doa pembuka, melihat situasi konkret, sharing dengan pertanyaan penuntun, baca teks kitab suci sesuai tema katekesi, kesimpulan, aksi nyata, doa penutup dan lagu. Kendala yang kami hadapi adalah tema. Namun, kami koordinasi dengan kelompok pasis sehingga mendapatkan tema yang baik dan sesuai. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu untuk itulah hasil karya yang telah dilakukan oleh kelompok, yaitu melaksanakan kegiatan katekesi. Dan kesempatan berikut adalah memberikan kepada kita semua untuk menanggapi hasil karya mereka. Kepada teman-teman, kita semua anak-anak yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, si Ayat silakan menanggapi. Baik, saya coba tanya, faktor apa yang membuat rendahnya keterlibatan katekesi? Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Ayat. Pertanyaannya adalah, faktor apa yang membuat rendahnya keterlibatan dalam katekesi? Oke, faktor yang membuat rendahnya keterlibatan dalam katekesi adalah yang pertama, jenuh dengan fasilitator, yang kedua, tema yang kurang mengena, dan yang ketiga, malas karena lebih penting dengan kesibukan pribadi. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah menanggapi. Saya persilakan kepada kelompok untuk boleh ambil kembali untuk duduk. Baik, yang berikut kepada kelompok ayam. Kepada kelompok ayam, saya persilakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman.
tidak terlibat dalam doa rosario? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Evan. Mengapa orang tidak terlibat dalam doa rosario? Yang pertama itu karena malas. Yang kedua, doa rosario bukan menjadi sebuah kebutuhan. Yang ketiga, perkembangan teknologi akhirnya orang lebih penting menonton sinetron daripada doa. Yang terakhir, anak sekolah ingin rajin karena takut guru. Teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata dan tidak berkenan dari teman-teman, kami mohon maaf. Terima kasih, mari kita tepuk tangan dulu. Baik, saya minta semua kita berdiri dulu. Kita tepuk salut untuk kita semua yang sudah melaksanakan presentasi kita pada hari ini. Kita mulai dengan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Baik, terima kasih untuk hasil presentasinya hari ini. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karya dari setiap kelompok. Ya, walaupun ada kendala dalam mengikuti kegiatan katekesi. Misalnya tadi yang dijelaskan itu adalah fasilitator. Fasilitator memang ini akan menjadi kendala utama karena orang melihat siapa yang memimpin katekesi. Sehingga ketika orang sudah tahu yang memimpin katekesi adalah si A, orang akan jenuh dengan fasilitator itu. Kemudian yang berikut tema. Kadang tema ini juga membosankan, sehingga orang tidak akan mau terlibat dalam kegiatan katekesi. Yang ketiga tadi, kadang orang tidak mau terlibat dengan katekesi karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau sibuk dengan urusan pribadi. Dan dari doa rosario tadi, banyak orang terlibat, banyak orang tidak terlibat dalam mengikuti doa rosario. Pertama karena rasa malas. Sekarang saya pikir kita semua sudah malas mengikuti doa rosario. Yang kedua, doa rosario bukan menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga karena bukan menjadi sebuah kebutuhan, orang tidak mau hadir untuk mengikuti doa rosario. Ketiga, sekarang orang lebih memilih menyaksikan sinetron daripada mengikuti doa rosario. Dan anak-anak kadang rajin mengikuti doa rosario itu karena takut dengan guru. Tapi itulah hal yang sudah kita kerjakan bersama dalam menyusun proyek hasil karya kita. Nah, tentunya dalam menyusun proyek mengalami kendala. Namun kendala itu kelompok sudah memberikan jalan atau sudah ada jalan untuk menyelesaikan apa menjadi kendala itu. Sehingga terima kasih kepada kita semua yang sudah menjalankan proyek kita pada pertemuan kali ini. Nah, persekutuan menurut kitab suci menekankan kehidupan bersama yang penuh kasih, kesatuan di dalam Kristus, serta saling berbagi dan mendukung antara anggota-anggota gereja. Dan ini bukan hanya hubungan sosial, tapi juga sebuah panggilan spiritual untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan kepedulian terhadap sesama dalam terang iman. Nah, kita lihat bersama ciri-ciri persekutuan. Ciri-ciri persekutuan yaitu kesatuan dalam iman, kebersamaan dalam kasih, saling berbagi, dan doa bersama. Yang berikut fungsi persekutuan umat: membangun kesatuan dalam iman. Dua, menjadi wadah untuk pertumbuhan iman. Dan yang ketiga, menjalin kasih dan solidaritas. Dan yang terakhir,
menjadi sumber inspirasi. Itu beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Baik, sebelum kita menutupi kegiatan kita, ada beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai bahan refleksi untuk kita. Yaitu pertama, apakah persekutuan di gereja mencerminkan kasih dan persatuan yang diajarkan oleh Yesus? Kedua, sejauh mana persekutuan yang terjalin di gereja membantu Anda dalam pertumbuhan iman? Ketiga, bagaimana persekutuan di gereja membantu Anda untuk terlibat dalam pelayanan? Dan yang terakhir, apa langkah konkret yang dapat diambil gereja untuk lebih mempererat persekutuan umat? Itu pertanyaan refleksi untuk kita pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih kepada kita semua yang semuanya sudah terlibat dalam pertemuan kita kali ini. Dan sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa. Para yang bertugas, saya persilakan. Teman-teman dan Bapak Ibu, marilah kita siap berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kegiatan kami pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan baik sesuai kehendak. Semoga kegiatan kami pagi hari ini dapat berguna bagi masa depan kami masing-masing. Nama-Mu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih dan selamat siang. Siang.